Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di skill 9 TOEFL ya. Structure. Kita masih di structure, kita masuk skill 9 setelah kemarin teman-teman sudah masuk ke skill 8 ya. Skill 8 itu tentang adverb clause. Nah, sekarang kita akan masuk ke adjective clause ya. Kemarin kita belajar adverb clause di 8, di 7-nya kita belajar 6-7 kita belajar ini ya adverb juga. Yang 6 kita belajar coordinate connectors. Mudah-mudahan masih ingat teman-teman ya. Ini buat mengingat aja, warming up. Terus sekarang kita masuk ke skill 9 yaitu noun clause. Jadi kemarin kita sudah belajar kalimat majemuk setara, terus kalimat majemuk bertingkat dimulai dari adverb ya, adverb biasa lalu dengan adverb lanjut, dan sekarang kita akan masuk ke clause berikutnya itu namanya noun clause. Nah, apa sih noun clause? Kita lihat nih ya. Sebuah noun clause adalah klausa atau sebuah klausa yang berfungsi sebagai sebuah noun. Oke, sebagai sebuah noun. Sudah tahu ya noun itu apa? Noun itu adalah benda gitu. Nah, karena dia benda, maka noun itu digunakan dalam kalimat sebagai objek dari predikat atau objek dari preposisi atau bahkan subjek dari sebuah kalimat. Nah, oke, jadi karena dia adalah noun, klausa ini klausa noun clause, berarti dia dalam kalimat bisa berfungsi sebagai objek dari sebuah verb atau objek dari sebuah preposisi atau subjek dari kalimat. Nah, pelan-pelan ya kita lihat. Sekarang kita lihat yang berfungsi sebagai objek dari predikat. Contohnya ini, I know when he will arrive. Kalau dimaknai, saya tahu, ini subjek predikat, inti kalimatnya. Nah, ini klausanya, anak klausanya. When he will arrive, kapan dia sampai. Nah, kapan dia akan sampai, ini bukan pertanyaan tapi sebuah statement ya. When he will arrive. Nah, when he will arrive di sini ini adalah sebuah bentuk informasi, ya. Jadi saya tahu apa? Nah, tahu apa? Tahu sebuah informasi. Apa informasinya? Informasi kapan dia akan tiba. Nah, kapan dia akan tiba di sini ini adalah sebuah informasi ya, noun benda, artinya informasi kan benda ya, sebuah informasi itu sebuah benda. Nah, benda ini, klausa ini sebagai benda, nah dia adalah objek dari sebuah predikat know. Oke, jadi subjek, predikat, konektor, subjek, predikat. Nah, konektor, subjek, predikatnya ini merupakan sebuah noun clause. Nah, bisa juga noun clause-nya sebagai objek dari sebuah preposisi. Contohnya nih, I'm concerned about. Ada about di sini sebagai preposisi. Nah, setelah preposisi ada benda di sini, sebuah benda. When he will arrive. Ya, saya memikirkan tentang ya, tentang. Saya memikirkan tentang kapan dia akan tiba. Itu sebagai objek dari preposisi. Bedanya apa sama objek langsung dari verb langsung? Ini langsung dari verb know ya. Langsung dia muncul. Tapi ini memang kebutuhannya ketika ada predikat-predikat yang kata kerja yang harus menempel pada preposisi, maka ya noun-nya juga dia menjadi objek dari sebuah preposisi di sini, nggak masalah ya. Hati-hati. Oke, nanti bisa about, bisa of, ya, from dan seterusnya lah, pokoknya preposisi di sini. Berikutnya noun clause sebagai subjek. Nah, di sini agak unik guys. Kita lihat coba ya, konektor, subjek, predikat. When he will arrive, kapan dia tiba. Perhatikan langsung predikat di sini. Soon is not important. Kapan dia tiba tidaklah penting. Nah, kapan dia tiba di sini juga adalah sebuah informasi ya. When he will arrive, sebuah informasi yang tidak penting gitu. Kapan dia tiba tidak penting. Ya, ini sebagai subjek. Subjek maksudnya apa? Subjek dari predikat is. Nih, kalau kita breakdown, ini konektor, subjek, predikat. Ini sebagai sebuah kalimat, noun clause. Nah, noun clause ini merupakan sebuah objek ya. Sebuah benda, dianggap sebagai sebuah benda yang berfungsi sebagai subjek dari sebuah kalimat lengkap ini. Predikatnya mana? Ya, is ini. Oke, itu pengantar ya teman-teman.
Nah, yang harus teman-teman lakukan adalah mengingat jenis-jenis dari konektor noun clause. Ada what, when, where, why, how. Ini banyak sekali ya. Ini kalimat tanya nih. Lalu ada ever, whatever, whenever. Ada whether, if, that. Oke, that. Contohnya ini sebagai objek, I know what you did. Saya tahu apa yang kau lakukan. Oke, ini ya apa yang kau lakukan. Nah, ini sebagai noun clause. Kan sebuah informasi kan, what you did itu saya tahu apa, what you did. Atau di sini what you did was wrong, yang kau lakukan itu salah. Nah, what you did-nya sebuah subjek di sini ya, sebagai subjek. Oke. Contohnya nih, kita lihat predikatnya ada cost ya. Terus ini ada was. Ya, ada was, ada cost. Berarti ada dua predikat. Nah, kita lihat di sini predikat. Nah, predikat di sini butuh konektor dan subjek. Ya, konektor dan subjek. Nah, konektor, subjek, predikat. Nah, CSP di sini. Ini predikat yang udah ada, berarti di sini cuma butuh konektor sama subjek. Nah, konektor subjek ini bergabung sama was menjadi anak kalimat noun clause ya. Noun clause sebagai subjek karena dia di depan. Kok saya bilang subjek? Karena inilah predikatnya. Gitu, guys. Jadi jawaban adalah yang A. That he was late cause many problems. Kayak gitu ya. Nah, ini latihannya teman-teman. Coba di pause bentar. Nah, nanti setelah itu teman-teman kerjakan, habis itu nonton pembahasannya ya. Kita langsung bahas nih habis ini. Di nomor 1, teman-teman yang harus dilakukan adalah kayak biasa, lingkari dulu konektor, cari konektornya. Udah ketemu konektor, lalu cari apakah dia mana anak kalimatnya. Lalu anak kalimat ini sebagai apa, subjek. Oh, ini predikatnya, ini benar, kita kasih tanda benar. Sedangkan ini the manual, ini subjek, predikatnya yang ada predikat di sini should, cuman should di sini predikatnya, ada konektor, ada subjek. Berarti ya kekurangan di sini kurang satu predikat. Ya karena tidak lengkap, tidak SP CSP ya. Di sini kan CSP sebagai subjek, ini P. Oke. Nah, ini S nggak ada P-nya, langsung konektor, subjek, predikat. Sini kurang predikat, jadi jawabannya salah. Oke, silakan di pause nomor 3 sampai nomor 10. 3, 2, 1, pause. Silakan. Oke, sekarang kita bahas ya nomor 3, schedule indicate. Kita lihat dulu predikat. Kalau ketemu soal selalu teman-teman cari predikatnya dulu ya. The schedule indicated. Nah, ini indicated, ini predikat, berarti subjeknya the schedule. Oke, lalu predikat konektornya if, subjeknya the themes, predikat the would be. Oke, berarti ini benar ya. Subjek, predikat, konektor, subjek, predikat. Dan ini adalah noun clause sebagai objek. Bukan sebagai object of preposition, tapi langsung sebagai objek. Kenapa? Karena dia muncul langsung setelah predikat indicated. Itu maksudnya. Oke, berikutnya nomor 4, predikatnya refused, subjeknya berarti he. Lalu ketemu predikat di sini. Predikat tidak ada konektor. Ya, di sini ada konektor subjek. Di sini konektor subjek. Di sini subjek predikat, langsung predikat nggak bisa ya, harus ada konektor subjek. Jadi nomor 4 incorrect. Nomor 5, talk, ini verb, ini predikat, about ini preposisi. Nah, ini ada where we should go for lunch. Where we should go for lunch, ini konektor subjek predikat sebagai noun clause. Ya, noun clause dari preposisi about. Oke, ini sudah benar. Predikatnya sudah ada. Nah, predikat ini kehilangan subjek. Nomor 5 salah. Harusnya di sini ada subjek dulu. Nomor 6, why the condition of the patient deteriorated so rapidly, it was not explained. Ini sudah konektor, ini subjek, predikat. Oke. Udah oke nih konektor, subjek, predikat. Tapi di sini ada subjek, predikat. Kurang tepat ya. Karena noun clause kalau sebagai subjek berarti nggak butuh subjek lagi di sini, it-nya nggak usah, karena inilah subjeknya gitu loh guys. Ya, inilah sudah subjeknya nih, why, konektor, subjek, predikat. Ingat CSP inilah sebagai yang berlaku sebagai subjek dalam kalimat ini. Predikatnya was, jadi nggak usah ada it lagi. Oke, kecuali kalau anak kalimat ini bukan sebagai subjek tapi sebagai objek, maka di sini ada CSP. Gitu ya. Jadi ini salah, itu harus dibuang. Nomor 7,
whether konektor, subjeknya the new office, predikatnya would be built. Oke, benar ya. Was to be determined at the meeting. Whether or not the office would be built, ini konektor, subjek, predikat sebagai subjek. C, S, P sebagai subjek, predikatnya was. Nomor 8, that professor has not yet decided when the paper is due, konektor, subjek, predikat. Berarti ini sebagai subjek. Sebagai subjek. Sebagai subjek, terus ini konektor, subjek, predikat. Kurang satu predikat lagi ya di sini. Kenapa? Coba gini teman-teman. Berapa konektor nih? Kita lihat ya, 1, 2. Berarti kalau 2 konektor harus ada 3 predikat. Predikat cuma 1 ya, has not decided sama is. Berarti di sini harus ada predikat lagi. Misalnya gini, that the professor has not yet decided when the paper is due is. Lagi di sini harus ada misalnya is necessary atau dan seterusnya. Jadi secara meaning juga di sini kurang tepat ya. Harus ada satu predikat lagi di sini. Berikutnya nomor 8 salah ya. Nomor 9 subject the contract, predikatnya will. Langsung ada predikat lagi di sini. Kurang konektor ya, konektor subjeknya di sini harusnya. Atau di sininya butuh satu konektor lah di depan. That the contract will be awarded is the question to be answered at the meeting. Di sini harusnya. When the contract will be awarded is the question to be answered in the meeting. Jadi kapan kontrak akan diberikan adalah sebuah pertanyaan yang harus dijawab saat meeting nanti. Nomor 10, he always talked with whomever he pleased and did whatever he wanted. Subjek predikatnya banyak sekali nih ya. 1, 2, ini inti kalimat. Ini with preposisi, berarti ini adalah konektor subjek predikat. Ya. Ini pleased and did di sini. Konektor subjek predikat dari whom, he, pleased. Nah, he pleased-nya dikonjungsi dengan and sama did. Did sama pleased berarti jadi 1. Konektor subjek predikat sebagai anak kalimat sebagai object of preposition with. Lalu ada konektor subjek predikat. Kita hitung coba rasionya konektornya dulu berapa? 1, whomever sama whatever 2. Berarti harusnya ada 3 subjek predikat. Kita lihat subjek predikat pertama he talked, lalu he pleased and did, dan he wanted. Pas ya, 3, artinya nomor 10 benar. Alright, itu dia teman-teman untuk skill 9 tentang noun clause connectors yang mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Semoga ngejelasinnya akan cepetan. Kita ketemu lagi di skill 10. Skill 10 yaitu noun clause connectors. Gunakan variasi noun clause yang lain gitu ya. Nanti kita temukan di skill 10 teman-teman. Sampai ketemu lagi. Enjoy and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.